Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan, kita telah memasuki hari yang baru. Ayo kita doa sama-sama sebelum kita saat teduh. Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih buat pagi yang sudah Kau berkati. Kami percaya bahwa ada sesuatu hal yang baru yang Tuhan mau memberkati kami. Terima kasih, biarlah pengurapan seorang murid turun atas setiap kami masing-masing ya Tuhan. Kami mau mendengarkan Tuhan bicara apa, Tuhan mengajar apa bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wow, Tuhan Yesus dahsyat saudara. Shalom semuanya. Shalom. Shalom, shalom. Ya, tema kita hari ini adalah melatih kepekaan di situasi sulit. Penting sekali kita memiliki kepekaan dalam menghadapi situasi apa saja. Nah, di hari-hari ini banyak daripada kita mengalami situasi-situasi yang terkadang kita nggak siap menghadapinya. Oleh sebab itu, mari kita belajar dari kitab Yehezkiel. Ya, buka kitabnya saudara. Di kitab Yehezkiel 3, mulai dari ayat yang ke-22 sampai 27. Kita belajar bagaimana kita peka melihat situasi-situasi. Bagaimana caranya kita belajar peka untuk bisa mendengarkan suara Tuhan. Karena kepekaan itu yang menuntun kita untuk kita bisa melakukan apa saja, termasuk dalam hal membuat keputusan. Ya, puji nama Tuhan. Sudah siap dengan firman Tuhannya, dengan buku catatannya? Oke, Yehezkiel 3 ayat yang ke-22. Judul perikopnya di kitab kita adalah Yehezkiel menjadi bisu. Maka di sana kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia berfirman kepadaku, bangunlah dan pergilah ke lembah. Di sana aku akan berbicara dengan engkau. Aku bangun dan pergi ke lembah. Sesungguhnya di sana kelihatan kemuliaan Tuhan seperti kemuliaan yang telah kulihat di tepi sungai Kebar, dan aku sujud. Tetapi masuklah roh ke dalam aku dan ditegakkannya aku, lalu berbicara dengan aku katanya, pergilah pulang, kurunglah dirimu di dalam rumahmu. Dan engkau anak manusia, sesungguhnya engkau akan diikat dengan tali dan akan dibelenggu, sehingga engkau tidak bisa keluar masuk di tengah-tengah mereka. Dan aku, kata Tuhan, akan membuat lidahmu melekat pada langit-langitmu, sehingga engkau menjadi bisu dan tidak akan menempelak mereka, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Tetapi kalau aku berbicara dengan engkau, aku akan membuka mulutmu dan engkau akan mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, orang yang mau mendengar biarlah ia mendengar, dan orang yang mau membiarkan baiklah ia membiarkan, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Sampai di sini dulu. Nah, sadarkah saudara bahwa di tahun 2025 itu ada satu pemisahan antara gandum dan ilalang. Apakah gandum, apakah ilalang? Kita tahu ya pekerjaan petani. Kalau petani itu menanam gandum, menanam beras, pasti di situ ada banyak ilalang. Ya, pasti di situ banyak serangan seperti padinya dimakan oleh burung, atau padinya dimakan oleh hama. Nah, demikian pula dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada gandum, ada ilalang. Gandum itu simbol daripada anak-anak Tuhan yang mau hidup dalam pertobatan, hidup dalam ketaatan Tuhan. Tapi sebaliknya, ilalang itu bicara tentang orang-orang yang memberontak, orang-orang yang tidak mau dibentuk, orang-orang yang tidak mau hidup menurut ketetapan Tuhan. Itu ilalang. Makanya ada pemisahan antara gandum dan ilalang. Jadi di tahun 2025 ini kita sudah tidak bisa lagi main kekristenan lagi, udah nggak bisa. Semua keadaan tidak baik hari-hari ini. Semuanya menjadi tidak jelas di tahun 2025 ini. Apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, tidak pernah tahu. Apalagi banyak perusahaan-perusahaan besar lay off hari-hari ini. Ya, banyak yang tutup, melay off-kan banyak karyawannya. Nah, dalam keadaan masa-masa sukar, di masa-masa saat teduh kemarin, kita belajar bagaimana Elia waktu ditaruh sama Tuhan di musim kering, tapi dipelihara oleh Tuhan. Karena Elia mendengar suara Tuhan. Nah, apa yang Tuhan minta dari seorang Yehezkiel ketika Yehezkiel ditaruh sama Tuhan di situasi yang tidak enak? Nah, di sini kita bisa belajar
bagaimana sikapnya. Lihat ya, ayat yang pertama. Maka di sana kekuasaan Tuhan meliputi aku. Kekuasaan Tuhan meliputi itu apa toh? Hubungan yang dibangun, kemarin kita sudah belajar, hubungan yang dibangun sama Tuhan itu seperti melekatkan kedua tangan begini. Ini namanya hubungan. Jadi hubungan itu bukan karena, oh aku Kristen, oh di rumahku ada salib besar, oh KTP ku Kristen. Bukan. Hubungan itu adalah yang dibangun setiap hari. Makanya saat teduh itu penting. Karena itu membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, apa dampak dari kita membangun hubungan dengan Tuhan? Kepekaan salah satunya. Kita bisa melihat situasi apa yang terjadi. Yang kedua, apa dampaknya ketika kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan? Kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Nah, seperti yang dirasakan oleh Yeskiel, kekuasaan Tuhan meliputi aku. Ini dampaknya kalau Yeskiel itu hidupnya melekat sama Tuhan. Kekuasaan Tuhan meliputi. Jadi tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada, kalaupun ada tekanan, kalaupun ada satu perintah, dia bisa mengerjakan dengan baik. Karena kepekaan akan suara Tuhan. Yeskiel tahu ini suara Tuhan. Yeskiel tahu ini perintah Tuhan. Nah, dikatakan begini. Maka di sana kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia, Tuhan, berfirman kepada Yeskiel, bangunlah dan pergilah ke lembah. Di sana aku akan berbicara dengan engkau. Lembah itu apa toh? Lembah itu lekukan gunung itu loh. Antara bukit dan pegunungan. Itu lembah. Antara bukit dan gunung, lembah itu kan gak ada apa-apa. Sumber mata airnya juga jauh. Hampir-hampir gak pernah ada. Di lembah itu gak ada apa-apa. Gak ada tanaman apa-apa. Selain daripada tanaman-tanaman yang tidak berguna itu. Di situ tidak ada makanan. Di situ tidak ada minuman. Tidak ada aliran sungai. Lembah, kalaupun ada sungai, kecil sekali. Jadi tidak ada penyediaan apa-apa di dalam lembah itu. Tetapi justru Tuhan katakan apa? Di lembah aku berbicara dengan engkau. Sadar gak saudara? Bahwa Anda dan saya sedang dibawa Tuhan ke situasi-situasi seperti lembah ini. Gak ada pertolongan, di lembah gak ada orang. Di lembah gak ada tetangga, saudara. Lembah bicara kita sendirian. Lembah bicara tentang gak ada penyediaan. Lembah itu bicara tentang kita mandiri. Gak bisa menggantungkan hidup kita kepada manusia. Gak bisa menggantungkan hidup kita kepada suatu benda. Apalagi tentang keadaan yang ada pada kita. Gak bisa. Di lembah itu kita sendirian. Sadar gak bahwa kita lagi dibawa ke situasi itu? Nah, justru waktu Yeskiel dibawa Tuhan ke lembah, di situ Tuhan ketemu sama Yeskiel. Tuhan hendak berbicara kepada Yeskiel waktu berada di lembah. Jadi saudara, waktu kita dibawa Tuhan kepada situasi yang tidak ada penyediaan, yang tidak ada pertolongan, yang mungkin tidak ada pembelaan, bahkan waktu kita rasa haus aja gak ada air di situ, ataupun kalau ada air, airnya ngalirnya juga kecil banget. Penyediaan yang ada ya cuman itu aja. Mungkin di situ cuman rumput atau tanaman-tanaman liar yang kita tidak bisa makan. Situasi-situasi yang seperti itulah Tuhan hendak menampakkan diri kepada kita. Sebagaimana Tuhan menampakkan diri kepada Yeskiel. Nah, seringkali kita gak sadar dengan itu. Bahwa justru di situasi-situasi sukar, Tuhan lagi bicara. Jangan berteriak, saudara. Jangan protes. Kalau situasinya kita gak siap hadapi, puji Tuhan. Berarti kita lagi next level. Kalau orang mau jadi dokter, tingkatannya itu kan mulai dari TK dulu toh. Malah dari pra-TK. Mana ada anak usia 7 tahun langsung jadi dokter? Gak bisa kan? Ada syarat yang harus
dia tempuh. Namanya next level. Dari usia 7 tahun, naik ke level ke-8, ke-9, dan seterusnya. Sampai ke tingkat sarjana terlebih dahulu. Apakah sarjana kedokteran udah langsung bikin praktek? Kan enggak juga. Ada yang namanya ambil profesi. Profesi kedokteran apa? Kedokteran apa yang mau diambil? Bedahkah? Kecantikankah? Dokter apa? THT? Umum? You mean it? Ada step-step yang harus kita lakukan. Untuk mencapai sebuah lembah, itu Tuhan lagi pengen kita naik kelas. Makanya orang yang naik kelas itu pasti belum pernah menghadapi. Anak lagi naik kelas, berarti ruang kelasnya baru. Teman-temannya mungkin sama, mungkin berbeda, tapi segala sesuatunya pasti baru. Pelajarannya baru, pengajarannya baru, waktu dites baru. Makanya jangan heran saudara, waktu dibawa ke Tuhan ke dalam suatu situasi, semua pasti baru. Kita belum pernah ngalami. Makanya waktu dibawa Tuhan ke lembah, ya, lembah tadi bicara tentang gak ada penyediaan, gak ada pertolongan, tidak ada siapapun di dalam kehidupan kita. Itu Tuhan sedang bicara. Tuhan tidak akan pernah menyuruh kita melakukan A, B, C, D kalau Tuhan belum melihat kapasitas kita. Makanya dengerin dulu Tuhan bicaranya apa. Banyak daripada kita tuh kalau mengalami kesusahan, contoh nih, kalau orang kehilangan pekerjaan atau orang mengalami bisnisnya bangkrut misalkan. Banyak daripada kita itu buru-buru cari pekerjaan, buru-buru memperbaiki bisnis usahanya. Karena takut apa? Takut gak bisa makan. Takut gak bisa makan, takut miskin, takut kekurangan. Padahal di situasi sukar itu, sebelum kita melakukan apa-apa, kita kan mesti duduk dulu toh. Kita mesti menenangkan diri dulu apa yang harus dilakukan. Banyak daripada kita lari kencang tanpa Tuhan. Apa jadinya kalau kita lari kencang tanpa Tuhan? Banyak sekali kekecewaan. Banyak sekali teriakan-teriakan yang gak berguna. Banyak sekali protes di mana-mana. Karena larinya kencang. Pengennya cepet-cepet diselesaikan. Karena apa? Nanti kalau saya gak punya pekerjaan gak bisa makan. Nanti kalau saya gak bikin usaha dan lain sebagainya itu dengan cepat, anakku sekolah nanti bagaimana? Engkau tidak mendengar dulu Tuhan bicara apa. Karena sesungguhnya orang-orang yang mengalami situasi dicerai suaminya misalkan, Tuhan kan lagi mau bicara. Ada kehancuran di dalam keluargamu. Engkau paham gak apa yang terjadi? Nah, kita kan butuh Tuhan di situ. Demikian pula waktu orang lagi bikin usaha, nggak tahu nih usahanya apa yang akan dilakukan. Kan kita butuh Tuhan. Usahanya apa nih? Kita mau kerja juga begitu. Kita mau kerja di mana? Kita butuh Tuhan di situ. Menyekolahkan anak juga begitu. Kalau duitnya belum ada, nggak usah memaksakan diri ke dalam suatu tempat yang mana. Tunggu Tuhan bicara apa dulu. Penting sekali duduk bersama-sama dengan Tuhan. Yehezkiel ini kan ceritanya disuruh sama Tuhan menjadi penjaga Israel. Sadar gak saudara bahwa kita itu diutus Tuhan untuk menjadi penjaga. Penjaga siapa? Penjaga keluarga kita. Penjaga teman-teman kantor kita. Penjaga teman-teman pelayanan kita. Penjaga tetangga kanan kiri kita. Makanya jangan egois saudara. Hidup jangan mikirin diri sendiri. Yehezkiel diutus Tuhan menjadi penjaga atas Israel. Untuk apa toh? Israel lagi genting nih. Israel lagi diperbudak dengan situasi. Makanya Tuhan minta Yehezkiel jadilah penjaga.
Yehezkiel tahu bahwa Tuhan tahu kapasitas Yehezkiel. Makanya Yehezkiel dipakai Tuhan menjadi penjaga. Sadarkah saudara bahwa kita dipakai Tuhan untuk menjadi penjaga buat keluarga kita? Penjaga bagi orang-orang yang bekerja sama dengan kita. Pelayanan kita mungkin, di kantor kita, dalam kehidupan kita sehari-hari dengan tetangga kanan kiri kita. Kita jadi penjaga. Nah, di situ Tuhan bicaranya apa sama Yehezkiel? Bangunlah dan pergilah ke lembah. Jadi waktu ini Tuhan udah nyuruh di lembah. Tuhan tidak mengubah keadaan langsung. Orang kalau mengalami tekanan, Tuhan tidak langsung membuat yang namanya mujizat. Mujizat itu ada beberapa. Mujizat bisa terjadi saat itu juga. Untuk case-case tertentu. Tetapi untuk pertumbuhan, mujizat itu belakangan. Ketika ada orang lumpuh datang kepada Tuhan, apakah Tuhan langsung buat di dalam nama Tuhan Yesus, aku perkatakan, engkau hai lumpuh bisa berjalan? Tidak begitu loh. Tuhan tidak minta kepada bapaknya agar supaya si lumpuh ini bisa berjalan. Enggak loh. Ada proses. Bangunlah, angkat tilammu, dan berjalanlah. Jadi ada bagian-bagian, ada step-step yang harus dilakukan untuk menuju pemulihan. Makanya dibawa ke suatu lembah. Sama seperti orang buta itu. Waktu orang buta itu gak bisa ngelihat, dia datang kepada Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus langsung pegang matanya? Enggak. Adanya suatu proses. Tuhan pegang pasir, diludahi dulu, lalu kemudian apa? Ditaruh di mata. Tapi sebelum Tuhan melakukan apa-apa, si orang buta ini disingkirin dulu dari orang-orang yang lain. Terkadang kita dipaksa sama Tuhan dalam arti tanda kutip. Dipisahkan dari orang-orang yang tidak baik. Kita dipisahkan dari orang-orang toksik. Makanya tahun 2025 adalah tahun gandum dan ilalang. Ini waktunya pemisahan, ini waktunya pemurnian. Dipisahkan orang-orang yang taat dengan Tuhan dan yang tidak. Gandum akan terus bertumbuh. Gandum akan terus berbuah. Gandum akan menghasilkan banyak. Tapi ilalang akan terus mengalami kematian. Ilalang gak berguna. Ilalang ditebas habis. Petani akan membuang ilalang kan karena berbahaya. Kalau ilalang itu mengikat pada gandum, itu menghambat pertumbuhan. Maka ilalang disebut dengan segala sesuatu hal yang tidak berguna. Dibabat habis sama Tuhan. Gak berguna. Nah, di situasi sekarang ini juga begitu. Yehezkiel ditaruh dalam suatu lembah untuk menjaga Israel. Makanya perintahnya apa? Bangunlah dan pergilah. Selalu diawali dengan kata apa? Bangun. Yang artinya apa? Sadar. Yang artinya apa? Kuatkan dirimu. Yang artinya apa? Bersiaplah. Makanya waktu kita mengalami satu tekanan kehidupan, kebanyakan daripada kita itu tidur gitu ya. Hilang minat, hilang pengharapan. Kelemahan tubuh melanda. Tiduran terus, sakit kepala lah. Banyak sekali GERD-nya, frustrasi berkepanjangan. Menidurkan tubuh jiwa rohnya. Makanya Tuhan suka menggunakan kata ini. Bangunlah. Kenapa? Karena untuk bisa mendengar suara Tuhan, untuk bisa melakukan perintah Tuhan, butuh semangat, butuh kepekaan, butuh gairah. Anda dan saya mesti bangun. Kepekaan akan dimulai, makanya bangun. Jangan melo terus, jangan protes terus. Percuma saudara, semakin sering engkau protes, engkau semakin tidak ngerti kapasitasmu di mana. Semakin engkau banyak protes, engkau tidak tahu bahwa engkau ini berguna gak sih? Nah, masih ingat kan, saya itu masih suka sekali ilustrasi tentang pohon ara yang dikutuk sama Tuhan. Pohonnya aja yang gede, tapi gak menghasilkan buah.
Daunnya banyak, pohonnya gede, tapi nggak ada buah di situ. Kekristenan tanpa buah seperti ilalang. Ujung-ujungnya akan dibakar juga karena nggak berguna. Situasi yang sekarang ini, Yeskiel dibawa ke suatu lembah, bangun dan pergilah. Anda dan saya diminta untuk bangkitkan diri dulu semangatmu. Yang bisa membangkitkan semangat itu kita, saudara. Makanya saya ribuan kali bilang kepada saudara, jangan dikit-dikit cari pendeta. Jangan dikit-dikit cari orang, doain saya dong. Anda mulai melo. Bangkitkan. Kecuali ya, ada pengecualian. Kecuali kalau kondisinya udah susah banget, Anda mengalami satu depresi yang berkepanjangan, makanya susah sekali untuk bangkit. Jangan nunggu segala sesuatunya tuh chaos. Jangan nunggu segala sesuatunya itu sukar. Karena bangkitnya bakalan susah. Jangan nunggu situasinya itu susah untuk kita melangkah. Nah, jangan tunggu situasi itu. Tapi lihat, dengar Tuhan suruhnya apa? Bangun. Makanya kalau pagi, jangan malas bangun, saudara. Saat teduh, pujian, penyembahan. Waktu kita nyembah Tuhan, waktu kita mengagungkan Tuhan, kita dengar Tuhan bicara apa. Tiap pagi kita sudah melakukan saat teduh live. Saya tidak pernah ada program, saudara. Oh, 1 minggu ini akan bicara tentang apa? Enggak. Tuhan bicara apa, saya ikuti. Makanya kalau misalkan, ya saya minta maaf ya saudara, kalau terkadang agak terlambat, Tuhan belum bicara. Terkadang malam baru Tuhan kasih tahu, besok saat teduhnya ini. Tapi terkadang last minute banget, 6.30 Tuhan baru bilang, nanti saat teduhnya ini. Makanya gak ada persiapan. Bukan tidak ada persiapan, tunggu Tuhan bicara apa. Demikian pula waktu kita berada di dalam lembah. Gak akan ada persiapan. Tapi yang ada apa? Membangkitkan diri. Siap-siap kita diutus oleh Tuhan. Yeskiel diutus sama Tuhan untuk apa? Pergi. Bangunlah dan pergilah ke lembah. Di sana aku, kata Tuhan, akan berbicara dengan engkau. Di lembah itu, di situasi yang tidak menyenangkan itu, yang gak ada pertolongan, yang gak ada orang, yang gak ada siapapun, Tuhan lagi bicara. Jadi waktu tiba-tiba kau ditinggalkan pasanganmu karena pasanganmu selingkuh misalkan, justru Tuhan lagi bicara. Tiba-tiba anakmu gak bisa bayar sekolah karena keadaan keuangan yang terjadi hari-hari ini gak baik keadaan perekonomianmu. Di situ Tuhan lagi bicara. Bicaranya pasti beda, antara saya dengan Anda pasti beda. Antara Bu Desi, antara Bu Ingrid, antara Bu Clara pasti beda. Tuhan bicara pasti beda kapasitasnya. Karena Tuhan lagi mengajarkan sesuatu justru pada waktu di lembah. Jadi waktu dibawa Tuhan pada situasi susah, jangan berteriak saudara. Justru kita lagi, ibaratnya itu kayak begini. Orang kalau naik pesawat, pasti duduk pakai seat belt kan? Siapkan dirimu, pesawatnya lagi mau terbang. Kalau kau nggak pakai seat belt, waktu terjadi sesuatu hal, engkau akan terpental. Waktu pesawat lagi take off, dan engkau nggak pakai seat belt, engkau bisa jatuh. Kata bangunlah, artinya seat belt, engkau harus siap. Kencangkan pinggangmu. Karena di depan akan ada situasi-situasi yang mungkin kau nggak siap. Akan ada banyak tekanan di depan. Akan ada banyak gelombang kehidupan. Badai yang engkau nggak bisa tolak. Tapi kalau Tuhan katakan bangun, ikuti saja. Mungkin di awal akan ketakutan banget karena nggak siap. Mungkin di awal nggak paham banget. Wajar saudara. Kadang perintah Tuhan itu ngeblur. Nggak jelas. Ikuti saja. Aku akan berbicara dengan engkau. Udah? Siap ya saudara? Waktu di lembah,
Tuhan lagi mau bicara? Ya, siap ya? Berikutnya, aku bangun dan pergi ke lembah. Sesungguhnya di sana, nah ini dia. Saya suka sekali ayat yang ini. Aku bangun dan pergi ke lembah. Sesungguhnya di sana kelihatan kemuliaan Tuhan seperti kemuliaan yang telah kulihat di tepi sungai Kebar, dan aku sujud. Kemuliaan Tuhan turun justru di waktu-waktu susah. Waktu tekanannya besar, waktu gelombangnya gede, jangan berteriak. Kemuliaan Tuhan itu turun pada waktu itu. Masih ingat saudara? Waktu bangsa Israel dikejar-kejar oleh Mesir, di hadapan bangsa Israel adalah laut Teberau. Tuhan tahu bahwa kalau laut itu bisa membunuh bangsa Israel, makanya apa yang Tuhan lakukan? Dibelahlah itu laut. Laut Teberau dibelah jadi 2. Supaya apa? Bangsa Israel bisa nyebrang. Gak kelelep. Gak perlu berenang. Tuhan juga tahu bangsa Israel gak bisa berenang. Anda juga tahu. Tuhan juga tahu saudara. Kapasitas kita gak kuat. Tuhan juga tahu kemampuan kita gak kuat. Makanya di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan itu, laut terbelah. Kalau matamu gak tajam untuk bisa melihat ke depan, telingamu gak tajam untuk mendengar suara Tuhan, yang ada engkau akan stres, engkau akan frustrasi, engkau gak tahu jalan harus kemana, karena engkau gak ngikutin arah. Pentingnya ngikutin arah, karena di situ ada kemuliaan Tuhan turun. Kemuliaan Tuhan turun itu kenapa toh? Untuk memperkuat kita ini loh. Tuhan itu ngerti kok saudara. Kita itu gak kuat. Kita sakit-sakitan kalau dapat banyak pikiran. Kita tahu. Kita benar-benar diliputi dengan ketakutan. Tuhan tahu. Terkadang kita tuh suka sok keminter sih ya. Ngatur Tuhan. Tuhan, kalau ini duitnya gak ada, anak saya sekolah pakai apa? Kita itu numpang loh di bumi. Tuhan itu raja di atas segala raja. Kita yang suka keminter. Tuhan, kalau aku gak punya pekerjaan, terus aku makan pakai apa? Padahal Tuhan lagi mau ngomong di situasi yang kau gak punya duit itu. Di situasi engkau lagi ditinggalkan pasanganmu itu. Di situasi engkau lagi dijatuhkan sama orang, engkau lagi difitnah sama orang, engkau lagi direndahkan sama orang, Tuhan lagi bicara. Itu waktunya melatih suatu kepekaan. Makanya di sini dikatakan apa? Di sana kelihatan kemuliaan Tuhan seperti kemuliaan yang telah kulihat di sungai Kebar itu. Begitu banyak hal-hal yang dahsyat yang Tuhan lakukan waktu bangsa Israel dibawa Tuhan keluar ke tanah Mesir. Banyak loh mujizat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Apa iya kalau doa kita yang hari ini belum dijawab sama Tuhan, langsung kita protes sama Tuhan? Terus engkau melupakan mujizat yang lalu-lalu. Makanya saya suka tertawa kalau membaca DM-an masuk itu ya. Tuhan biarkan saya hancur, Bu. Tuhan biarkan saya ini, Bu. Masa iya sih? Engkau lupa mujizat yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupanmu. Berapa banyak kebaikan Tuhan. Yang ada dosa kita yang banyak, saudara. Yang ada sikap dablek kita yang banyak, saudara. Ya enggak? Kita banyak melakukan kesalahan demi kesalahan. Nah, justru di situasi yang tidak menyenangkan ini, tutuplah mulutmu. Tuhan lagi mau bicara. Di situ ada kemuliaan Tuhan sedang turun. Makanya waktu kita nyembah Tuhan, waktu kita doa, itu kan tiba-tiba hati kita jadi damai, jadi tentram. Karena apa? Hadirat. Inilah yang disebut dengan kemuliaan Tuhan turun. Amin. Suatu kali saudara, dalam sebuah pelayanan, saya habis selesai melakukan pelayanan pelepasan gitu ya. Belum ada sekian menit, yailah belum ada 5 menit saudara. Saya juga belum doa tutup. Itu tiba-tiba ada serangan balik, ada pada tubuh saya. Gak enak sekali.
Saya punya punggung sakit sekali. Lalu tiba-tiba, karena saya tahu bahwa itu serangan balik, yang saya lakukan adalah saya nyembah Tuhan. Saya cuma nyembah Tuhan aja. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau, Tuhan. Jadi waktu kita mengalami satu serangan, agungkan Tuhan. Makanya pintar-pintar pilih lagu, saudara ya. Semua lagu rohani baik. Tapi waktu kita berada dalam situasi peperangan, pilih lagu yang tepat. Lagu pengagungan, lagu peperangan. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekejap itu juga serangan balik itu pergi dengan sendirinya. Enggak perlu tengking-tengking, wah sampai teriak dalam nama Tuhan. Enggak usah juga. Biasa, nyanyi biasa. Sewaktu kita berada dalam suatu lembah, kemuliaan Tuhan turun. Seperti itu. Iblis itu kan mengintimidasi dengan kebohongan. Mana Tuhanmu? Mana mujizat? Enggak ada. Percumalah kamu pelayanan. Buat apa kamu puasa? Mana Tuhanmu? Itu intimidasi. Itu kebohongan. Kalau sudah seperti itu, jangan keseret dengan tipu daya iblis. Iya ya, Tuhan gak tolong. Ketika telingamu gak tajam dengan suara, makanya harus bisa bedain suara Tuhan, suara iblis, dan suara diri sendiri. Hubungan dengan Tuhan itu membawa pengaruh, saudara. Kepiawaian kita untuk bisa membedakan ini suara siapa. Hati-hati, kalau itu suara iblis yang kau dengar, maka engkau akan sepakat dengan apa yang iblis katakan. Enggak deh, enggak pelayanan-pelayanan. Enggak deh, enggak doa-doaan. Malas banget pergi ibadah. Karena engkau terpikat dengan apa tipu daya iblis. Sama kayak Hawa kan? Hawa waktu udah diperintah sama Tuhan, semua apa yang ada di sini boleh kamu makan. Kecuali buah pengetahuan. Hawa juga tahu, baik Adam maupun Hawa juga tahu. Dia mendengar Tuhan bahwa semua boleh dimakan kecuali makanan yang ini yang tidak boleh. Tapi iblis ngomongnya apa? Tuhan bilang kan sama kamu, Adam, Hawa, bahwa semua yang ada di sini gak boleh dimakan. Nah, sekali-kali gak apa-apa. Kamu makan gak apa-apa kok. Yang diberitahukan iblis berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan Tuhan. Itulah makanya yang intimidasi itu sifatnya menipu. Makanya jangan main-main perasaan, saudara. Rasa-rasanya Tuhan gak tolong. Rasa-rasanya ini berat banget. Gak ada rasa-rasanya. Kita kurang melekat kepada Tuhan. Terkadang kita suka kurang apa lagi sih, Bu? Saya itu doanya udah kenceng banget. Engkau doa, berteriak, tapi engkau gak percaya sama Tuhan. Percuma. Engkau berpuasa, engkau berdoa, engkau melakukan banyak hal, tapi engkau gak percaya sama Tuhan. Percuma. Sama seperti Petrus waktu melihat Yesus berjalan di atas air, Petrus bilangnya apa? Kalau itu engkau Yesus, biarkan aku berjalan di atas air. Waktu dia berjalan di atas air, si Petrus, oke, dia bisa loh berjalan di atas air. Tapi karena dia melihat ada gelombang di situ, matanya bukan melihat Yesus. Matanya melihat kemana? Gelombang. Akhirnya apa? Tenggelam toh. Waktu dalam situasi kita tidak melatih untuk melihat Tuhan terus-menerus, engkau akan tenggelam dengan berbagai macam intimidasi. Omongan orang kau dengerin. Ngapain sih, Bu? Mau masih punya suami yang KDRT kayak begitu? Cerai aja. Omongan orang kau dengerin. Yang ada engkau tenggelam. Susah. Di sana ada, Bu, yang namanya pinjaman online. Itu cuma setengah menit bisa. Ini nih, saya kasih aplikasinya. Waktu engkau gak punya hikmat, waktu engkau gak punya tuntunan,
Ya udah deh, pinjaman online nggak apa-apa. Udah kepepet. Nah, waktu engkau melihat gelombang yang ada, gelombangnya gede, ini susah. Tuhannya makin kecil. Semua daripada kita pasti diperhadapkan dengan kepepet. Pastilah. Kepepet, ke pojok, nggak ada jalan keluar. Respon pertama itu penting. Kemuliaan Tuhan justru turun pada waktu itu, saudara. Saya masih ingat betul kok. Waktu 20 tahun yang lalu tuh saya punya utang. Aduh, saya tuh ketakutan banget. Itu debt collector sudah di depan. Yang saya lakukan apa? Doa di kamar. Saya nggak bersuara. Saya cuma nyembah, Tuhan, ampuni saya berdosa, Tuhan. Saya kapok, Tuhan, saya kapok. Saya kapok utang, Tuhan, saya kapok, saya takut. Tuhan tahu bahwa saya takut. Tuhan tahu saya kapok. Kemuliaan Tuhan turun. Tuhan suruh saya nyembah. Dan gak tahu kenapa dari sejak itu debt collector gak pernah datang lagi. Pertolongan Tuhan itu selalu ada, gak mungkin gak. Makanya latihlah diri kita untuk percaya pada Tuhan. Amin. Di situ dikatakan apa? Di sana kelihatan kemuliaan Tuhan seperti kemuliaan yang telah kulihat. Kemuliaan Tuhan turun. Penyertaan, pembelaan, kekuatan pasti diberikan. Asalkan kau percaya. Kalau sama Tuhan jangan setengah-tengah, saudara. Kalau setengah-setengah bakalan tenggelam. Ingat aja cerita Petrus tadi tuh. Melatih diri untuk berjalan di atas air itu bagus. Tapi kalau matanya nggak tertuju kepada Tuhan, tenggelam sudah. Ya. Tetapi masuklah Roh ke dalam aku dan ditegakkannya aku, lalu ia berbicara dengan aku katanya, pergilah pulang, kurunglah dirimu di dalam rumahmu. Nah ini. Situasi tidak enak sedang terjadi. Yang pertama, tadi dikatakan apa? Disuruh bangun, disuruh pergi. Yang artinya, bangkitkan dirimu, bangkitkan semangatmu, dan pergilah dari zona nyamanmu. Zona nyaman kita tuh apa toh? Melo, mengasihani diri sendiri, gak kuat. Zona nyaman kita apa? Tidur aja terus, gak usah doa. Nah, zona nyaman kita apa? Mengasihani diri sendiri. Zona nyaman kita apa? Minta bantuan orang lain terus. Itu zona nyaman. Makanya perintah Tuhan jelas banget. Bangunlah dan pergilah. Bangun, bangkitkan semangatmu. Pergilah dari zona nyamanmu. Karena kemuliaan Tuhan akan turun. Dan gak cuma turun loh. Di sini dikatakan, masuklah roh. Rohnya roh besar. Yang artinya Roh Kudus berhabitasi dalam kehidupan kita. Waktu Tuhan bersama-sama dengan kita, proses dimulai. Nah ini, proses dimulai, situasinya nggak enak. Ini lihat. Katanya, pergilah pulang, kurunglah dirimu di dalam rumahmu. Kurunglah. Ini bicara tentang apa? Pulanglah, pergilah pulang. Bicara tentang apa? Kembali kepada kasih mula-mula. Kembali kepada kasih mula-mula. Apa toh kasih mula-mula itu? Kapan terakhir kali Anda jatuh cinta sama Tuhan? Kapan terakhir kali Anda bisa merasakan hadirat Tuhan yang kau gak tahan? Waktu engkau nyembah, engkau sampai begitu nangis, begitu luar biasa dahsyatnya tekanan itu kasih mula-mula. Ada keinginan untuk terus menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, itu kasih mula-mula. Coba sekarang cek setengah menit ini. Kasih mula-mula kau rasakan terakhir kapan? Orang doa nangis belum tentu ada kasih mula-mula. Banyak orang nangis karena apa? Tekanan, bukan karena kehadirat Tuhan. Coba cek, saudara. Terakhir kali kita merasakan jatuh cinta sama Tuhan, ada rasa haus, ada rasa kelaparan akan Tuhan, coba terakhir kapan? Ayo. Itu menentukan loh.
Terakhir kali jatuh cinta sama Tuhan kapan? Nah, di situ dikatakan apa? Ini prosesnya dimulai nih. Kurunglah dirimu di dalam rumahmu. Namanya aja suruh ngurung. Jauh dari teman, jauh dari mall, jauh dari sosialita, jauh dari kesukaan-kesukaan kita. Pada waktu diproses. Tadi kan pemisahan toh antara gandum dan ilalang. Engkau lagi dipisahkan dari kehidupan-kehidupan yang gak benar. Justru di masa-masa sukar, di masa-masa banyak tekanan, kita lagi diproses untuk dijauhkan dari ilalang. Untuk dijauhkan dari kehidupan kita yang lama. Tadi malam ada orang konseling sama saya. Dia orang yang pandai sekali. Wah, dari sejak dia kuliah sampai dia dapat pekerjaan, posisinya bagus terus. Waktu kuliah cum laude, dapat pekerjaan bagus. Tapi sayangnya dia lupa bahwa apa yang dia capai itu pemberian Tuhan. Terlena dengan kepandaiannya, terlena dengan posisi pekerjaannya, sampai dia lupa Tuhan. Hingga suatu kali ketika dia berada di posisi tinggi, jatuhnya langsung brak. Si ibu ini mengalami satu kelumpuhan. Jangan nunggu lumpuh. Jangan nunggu kita gak bisa apa-apa. Semua yang kita punya pemberian Tuhan. Apa yang bisa kita bayar sama kebaikan Tuhan itu? Kita tuh gak bisa bayar apa-apa. Mau kita balikin semua gaji kita, tiap bulannya kita balikin, gak cukup. Kita diterima sama Tuhan, diampuni kesalahan kita. Kita dibela sama Tuhan. Sakit kita disembuhin sama Tuhan. Mau bayar pakai apa? Gak bisa kan? Makanya waktu kita jangan terlena dengan posisi kita yang sekarang. Jangan nunggu seperti seperti yang tadi malam konseling sama saya. Begitu dapat posisi tinggi, lupa dengan Tuhan, gak pernah pergi ke gereja. Jangankan pergi ke gereja, jangankan saat teduh, pergi ke gereja aja enggak sama sekali. Diizinkan Tuhan mengalami kecelakaan, lumpuh. Dan gak bisa apa-apa. Rugi gak saudara? Akhirnya pencapaiannya itu sia-sia. Begitu lumpuh kan gak bisa apa-apa. Begitu lumpuh baru ingat, Tuhan, baru mulai doa. Doa baru dimulai waktu lumpuh. Pujian penyembahan baru dimulai waktu lumpuh. Mengagungkan Tuhan baru dimulai waktu lumpuh. Sayang banget. Jadi, mari saudara, kasih mula-mula kita sampai di mana? Cinta kita kepada Tuhan itu sebesar apa? Kurungkanlah dirimu di dalam kamar. Ini masa proses. Kalau diproses Tuhan, diam aja udah, ikutin. Saya waktu diproses sama Tuhan juga begitu. Mana ada sih orang siap kehilangan pekerjaan? Mana ada orang siap kehilangan bisnis usaha yang udah dibangun bagus? Gak ada masalah juga di jalan, tiba-tiba diminta sama Tuhan tutup. Gak ngerti juga maunya apa. Tapi di situ saya bisa paham bahwa ada sesuatu yang salah di dalam apa yang saya kerjakan. Yang kedua, Tuhan punya tujuan ilahi. Waktu diizinkan semuanya hilang, Tuhan punya tujuan ilahi. Tuhan lagi mau pakai kita. Makanya kayak si Yeskiel ini. Yeskiel diutus Tuhan sebagai apa? Penjaga Israel. Tuhan katakan jelas di 3 tahun yang lalu. Kamu sudah selesai dengan pekerjaanmu. Sekarang ladang yang baru aku berikan kepadamu. Dari situ saya paham. Ya sudah, nurut aja. Nurut. Si orang yang cinta uang kayak saya ini, saya cinta uang banget saudara. Dimurnikan sama Tuhan.
Selama ini saya tumbuh jadi ilalang. Saya nggak sadar jadi ilalang. Saya jadi batu sandungan buat orang lain yang hanya memikirkan diri sendiri. Yang penting kaya, yang penting bisa kemana-mana. Tapi saya jadinya ilalang. Gak bisa jadi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Tapi at the end, saya bisa tersenyum, bahkan saya bisa tertawa. Tuhan, terima kasih. Pada akhirnya aku paham atas rencanamu yang ilahi ini. Waduh, makanya saudara, mau keadaannya kayak apapun, saya diingetin Tuhan, melayani adalah satu kebanggaan. Itu seperti sebuah nafas hidup. Tuhan utus saya kemana aja, Tuhan, saya akan pergi. Karena kalau melihat kebaikan Tuhan, Tuhan udah baik banget sama kita, saudara. Saya tahu diri, Tuhan tuh baik banget sama saya. Waktu di kantor, saya diancur-ancurin sama orang, Tuhan belain saya. Waktu saya pelayanan, orang ancur-ancurin saya, Tuhan belain saya. Makanya begitu saya tahu tujuan ilahi Tuhan, saya mengingat sekian tahun yang lalu itu, begitu banyak Tuhan belain saya. Makanya sekarang saya katakan, Tuhan, di sisa usia saya yang sekarang, izinkan saya memberikan yang terbaik. All out untuk Tuhan, all out saudara. Jangan hanya kau pikirkan tentang utang terus. Jangan hanya kau pikirkan tentang keadaan keluargamu terus. Lihat di luar sana. Ada begitu banyak orang pada jatuh dengan dosa mereka. Apa iya kita gak peduli sama mereka? Ada begitu banyak orang berkekurangan di luar sana. Apa iya engkau bisa menikmati makan enak di resto? Sementara engkau menutup mata, orang-orang berkekurangan di luar sana banyak. Engkau bisa tertawa dengan teman-teman sosialitamu, tapi engkau menutup mata dengan kehidupan sukar dari orang-orang yang di luar sana. Jangan pernah berhenti berdoa untuk memenangkan keluargamu. Jangan pernah mengutuk orang. Jangan pernah menghukum orang dengan tidak pengampunan. Jangan pernah melakukan segala situasi apapun yang membuat orang itu kita sendiri nih jadi batu sandungan. Jangan jadi batu sandungan dalam keluarga. Jangan jadi batu sandungan di kantor. Jangan jadi batu sandungan di pelayanan. Lihatlah kapasitas kita sebagai penjaga Israel. Keluarga kita tuh Israel kita. Teman-teman pelayanan kita tuh Israel kita. Orang-orang di kantor tuh Israel kita. Kita penjaga. Memenangkan jiwa itu tujuan utama. Bukan bagaimana caranya bayar utang. Bukan bagaimana caranya kita ini. Itu bonus loh. Tuhan mengembalikan keadaan kita, toko kita yang bangkrut, itu bonus. Tuhan bisa mengembalikan sakit penyakitmu menjadi sembuh. Tubuhmu jadi sembuh kembali. Itu bonus. Pertanyaannya, ini waktunya kita bayar. Yang mungkin gak bisa lunas. Tapi setidaknya sekian persen kita bisa berikan untuk Tuhan. Waktu engkau dikurung, ini dikatakan kurunglah dirimu dalam rumahmu. Waktu engkau dikurung, waktu engkau diproses habis-habisan, itu waktunya engkau bayar sisa-sisa utang itu. Utang apa saudara? Utang kebaikan Tuhan. Nyembahlah di tempat situasi yang kau gak enak itu. Kau lagi diproses. Yang tadinya gak bisa sabar, kau bisa sabar. Yang tadinya kau gak bisa ngampuni, kau bisa ngampuni. Yang tadinya kau malas doa, kau jadi bisa berdoa. Yang tadinya kau mau pelayanan aja pilih-pilih. Aku gak mau jadi pelayanan yang kayak gini. Aku mau pelayanan yang seperti itu. Engkau jadi berubah. Engkau dipakai Tuhan dahsyat. Jadi waktu engkau dikurung sama Tuhan, penuh tekanan, gak ada pertolongan, engkau gak tahu harus seperti apa, itu waktunya proses dimulai. Kuncilah mulutmu rapat-rapat, jagalah hatimu dengan segenap hati. Karena waktu engkau mengunci mulutmu rapat-rapat, hatimu dijaga, iblis kerja keras buat intimidasi.
maka lawanmu adalah dirimu sendiri. Lawanmu bukan manusia, saudara. Lawanmu dirimu sendiri. Lawan diri dari kemalasan. Lawan diri dari ketidakberdayaan. Lawan diri dari keputusasaan. Lawan diri untuk tidak mengampuni. Lawan. Amin. Ayat yang ke-25. Dan engkau anak manusia, sesungguhnya engkau akan diikat dengan tali dan akan dibelenggu, sehingga engkau tidak bisa keluar masuk di tengah-tengah mereka. Lihat, waktu diproses, Anda dan saya lagi dipisahkan dari orang-orang yang tidak taat akan Tuhan. Begitu saya masuk dalam pelayanan, saya memfilter. Saya punya teman harus sama siapa, saya filter. Saya nggak kayak dulu lagi. Wah, bisa pergi ke mall bareng-bareng, bisa makan bareng-bareng, bisa ini. Sekarang saya tidak. Saya harus jaga hidup saya dari semua toksik yang masuk. Gosipin orang, ngomongin orang. Waduh, enggak. Saya berusaha memfilter semua yang masuk ke telinga saya. Yang enggak dari Tuhan, saya skip. Bahkan enggak cuma skip, ignoring. Kalau skip itu kan bisa kita balik lagi. Kalau ignoring, itu tuh benar-benar enggak dipeduliin. Karena fokusnya pada apa? Kerajaan. Di sini dikatakan apa? Dan engkau anak manusia, sesungguhnya engkau akan diikat dengan tali dan dibelenggu, supaya kita enggak lari kemana-mana. Makanya jangan heran, saudara. Waktu dalam proses, tiba-tiba engkau jadi bisa berdoa. Tiba-tiba engkau jadi suka banget baca firman Tuhan. Tadinya, waktu engkau bersama teman-temanmu, waktu engkau bersama keluargamu, engkau nggak ada tuh baca firman Tuhan. Engkau nggak ada doa. Tapi sekarang engkau ada. Itu proses namanya. Itu namanya proses pembentukan. Nah, engkau lagi dipisahkan dari kehidupan duniawimu. Yang biasanya suka nonton drakor sampai berhari-hari. Engkau lagi dibuat Tuhan keluh. Itu mata, itu mulut, itu semua keluh. Gak pengen nonton, tiba-tiba gak pengen nonton. Tiba-tiba pengennya muji nyembah Tuhan. Tiba-tiba pengen baca firman Tuhan. Itu proses lagi dimulai. Bahkan waktu semua pintu tertutup, gak ada pertolongan, engkau udah terpojok banget, proses lagi dimulai. Engkau mau berteriak di hadapan Tuhan, minta tolong pada Tuhan, atau engkau minta tolong pada manusia. Nah, proses pemisahan antara gandum dan ilalang sedang dimulai. Cara hidup kita udah gak sama, saudara. Udah gak sama. Yang biasanya kita menghabis-habiskan uang gitu ya. Menghabis-habiskan waktu kita buat ke mall, ngobrol sama teman. Kalau ngobrol sama teman bisa berjam-jam, kenapa saat teduhnya cuma 5 menit? Nonton drakor tuh bisa seharian. Tapi kenapa kalau baca firman Tuhan suka ngantuk? Waktu diproses, kita lagi dimurnikan. Supaya kesukaan-kesukaan kita pada hal-hal yang duniawi itu gak terjadi lagi. Saya dulu suka sekali, saudara, nonton film gitu ya. Saya dulu suka langganan Netflix. Nonton gitu ya berkali-kali, seharian tuh bisa nonton berkali-kali. Tapi tiba-tiba dibuat Tuhan tuh gak suka banget. Ya, saya nonton film. Saya nonton film paling cuma seminggu sekali aja belum tentu, sebulan sekali juga belum tentu. Tiba-tiba banget jadi gak gitu suka. Hanya sesekali aja. Yang tadinya ya suka pergi sama teman-teman nongkrong gitu ya, tengah malam sampai ini kayak gitu ya, tiba-tiba jadi gak suka. Apalagi kalau obrolannya itu obrolan yang aduh kayak gitu. Enggak banget. Mulai pemisahan. Jadi gaya hidup kita yang gak disukai sama Tuhan sedang dimulai. Gaya hidup kita jadi berubah.
Karena dijaga. Ini lihat loh. Dijaga kenapa kok? Engkau akan diikat dengan tali dan akan dibelenggu. Supaya kita itu terjaga, kita punya hidup. Dijaga pikiran kita, dijaga omongan kita, dijaga hati kita. Sampai diikat. Supaya kita tidak sama seperti yang dilakukan oleh di luar sana. Lihat ya. Sehingga engkau tidak bisa keluar masuk di tengah-tengah mereka. Mereka ini siapa? Mereka ini adalah golongan orang-orang pemberontak. Orang-orang yang gak mau dibentuk, orang-orang yang gak mau bertobat, orang-orang yang gak mau melayani, orang-orang yang gak mau dipulihkan Tuhan. Jadi circle kita jadi mengecil. Circle kita adalah hanya dengan orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Suatu hari nanti ketika Anda diproses sama Tuhan, Anda akan dipertemukan sama Tuhan dengan orang-orang yang satu suara dengan Anda. Cinta Tuhan. Ya. Orang-orang yang mau all out untuk Tuhan. Anda akan dipertemukan dengan itu. Tiap hari akan bicara tentang apa firman. Yang tadinya ngomongin tentang arisan, yang tadinya ngomongin tentang fashion, yang tadinya ngomongin tentang film, tiba-tiba engkau akan dipertemukan dengan orang-orang yang bicara tentang apa? Tentang Tuhan. Circle-mu akan berubah. Bukan dengan orang-orang yang tongkrongannya yang kayak begitu, yang tukang rokok, tukang minum, tukang dugem. Tongkronganmu bukan orang-orang yang malas pelayanan, tongkronganmu bukan orang-orang yang ibadah, suka datang terlambat dan sebagainya. Bukan. Akan berubah dengan sendirinya. Itu kalau proses lagi dimulai, itu akan berubah dengan sendirinya. Saya itu suka sekali, saudara. Saya itu sama kayak mami saya. Suka arisan. Ya. Saya tuh suka arisan karena memang saya itu tipe-tipe orang yang suka ketemu sama orang gitu ya. Tipe-tipe yang suka membaur gitu. Nah, makanya kalau zaman-zaman dulu tuh suka banget arisan. Saya tuh punya arisan tuh bisa 5. Karena kenapa? Saya tuh suka ketemu sama teman-teman gitu ya. Suka ngobrol kayak gitu. Itu kesukaan saya. Tapi begitu sudah dalam pertobatan, sudah dalam suatu pemurnian, keinginan-keinginan untuk nongkrong, untuk apa? Untuk hal-hal yang kayak begitu udah nggak pengen. Betul-betul udah dengan sendirinya nggak pengen. Itu loh yang dimaksud dalam firman Tuhan di ayat ini. Engkau akan diikat dengan tali dan akan dibelenggu sehingga tidak bisa keluar masuk sembarangan. Karena engkau lagi dikuduskan sama Tuhan. Dia lagi disterilkan. Masih ingat saudara waktu masa pandemi kemarin? Ada yang kena COVID, saudara? Saya kena COVID, saudara. Jadi orang-orang yang kena COVID masuk ke tempat isolasi. Supaya apa? Supaya kitanya ini gak nularin orang. Dan kalau kita sudah sembuh nih, kita lagi masa penyembuhan, kita gak ketularan dari luar. Waktu proses, waktu dalam bentuk pertobatan, kita itu lagi diisolasi sama Tuhan. Kita lagi diisolasi, saudara. Kita lagi dipisahin sama Tuhan. Supaya kehidupan kita tidak tercemar dengan kehidupan di luar sana. Apalagi nih, kalau tekanannya besar. Ini kira-kira aku mau bercerai apa enggak ya? Ini kira-kira aku memutuskan untuk tanda tangan bercerai apa enggak ya? Kalau circle-mu salah, engkau akan buat keputusan salah. Kalau pertemananmu yang kau pilih salah, engkau pasti akan bikin salah. Kapan hari saudara, ada orang konseling sama saya begini. Itu pasangan datang kepada saya. Pasangan ini dua-duanya tuh bercerai ceritanya. Bercerainya tuh bercerai hidup, bukan bercerai mati. Lalu mereka datang kepada saya. Mereka itu konseling sama saya begitu ya. Bahwa mereka itu mau menikah gitu. Lalu tiba-tiba Roh Kudus bilang begini sama saya. Mereka bukan pasangan benar. Lalu saya tanya kepada mereka. Bapak, Ibu mau menikah. Tapi bolehkah saya tahu? Apakah ini pernikahan pertama atau bagaimana?
Dan saya kaget dong. Itu pasangan dua-duanya bercerai semua. Bercerainya bercerai hidup. Saya bilang, maaf ya, saya tidak membuka konseling untuk yang melakukan ini. Jadi, gak kompromi. Saya melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Lalu dengan santainya mereka bilang begini, Bu, kemarin itu kami itu lagi ngobrol sama teman begitu ya. Katanya kalau saya punya suami KDRT, boleh kok Bu bercerai. Ada katanya di firman Tuhan. Nah, kalau circle-mu gak benar, engkau akan bikin keputusan gak benar. Sama nih kayak si yang laki ini. Yang laki ini menceraikan istrinya dengan alasan apa? Istrinya selingkuh. Dia bilang juga, Bu, saya kemarin itu juga ngobrol sama teman-teman. Teman-teman saya meminta saya untuk bercerai saja karena istri saya selingkuh. Di Alkitab juga ada, barang siapa berzina, dia harus bercerai. Lalu saya katakan, mana firman Tuhannya? Mereka gak bisa jawab. Mereka hanya berdasarkan apa pendapat orang lain. Berbahaya toh saudara. Kita gak bisa tahu loh suara Tuhan mana. Yang kita dengar suara orang lain. Akhirnya dengan tegas saya katakan, maaf, saya tidak terima konseling untuk yang seperti ini. Maaf ya, saya bilang. Karena ini sudah gak benar. Kalau Anda sudah, contoh nih ya, Anda sudah memutuskan bercerai dan Anda bertobat, Anda mau kembali, silakan Anda datang ke saya. Itu baru saya terima. Tapi yang sama-sama bercerai loh. Kok konseling? Jebotan sakit. Maaf. Nanti saya kena teguran Tuhan. Maaf ya. Nah seperti ini saudara. Lagi dipisahkan dari keadaan-keadaan, dari orang-orang yang tidak benar. Makanya diikat dan dibelenggu. Makanya puji Tuhan saudara, kalau engkau gak punya duit, gak bisa pergi ke mall sama teman-teman, puji Tuhan. Supaya engkau gak bisa searah sama mereka. Kalau tiba-tiba nih tokomu sepi, puji Tuhan, tetaplah bersyukur tokomu sepi. Karena waktu tokomu sepi, engkau bisa nyembah Tuhan. Tapi kalau tokomu rame terus, engkau gak ada kesempatan buat muji Tuhan. Positive thinking. Waktu engkau sakit, berarti kan engkau harus jaga makanan. Berarti engkau gak bisa rakus lagi makan ini, itu. Puji Tuhan, engkau sakit. Berarti ada waktunya engkau istirahat, ada waktunya engkau nyembah Tuhan, ada waktunya engkau lagi ngobrol sama Tuhan. Kalau engkau sehat terus-menerus, engkau akan kerja terus, engkau akan kelayapan terus, engkau gak ada waktu untuk ngobrol sama Tuhan. Makanya ada kesempatan apa? Sakit. Ini diikat dengan tali dan dibelenggu. Gak bisa gerak kemana-mana. Jadi jangan protes sama Tuhan. Lu Tuhan kok sakit sih? Lu Tuhan kok bangkrut sih? Ini waktunya nyembah. Ini waktunya engkau muji nyembah Tuhan. Karena Tuhan lagi mau bicara di tengah-tengah situasi yang tidak nyaman itu. Amin. Situasi-situasi yang gak nyaman itu justru waktunya kita mendengar Tuhan kau mau apa. Ya. Lalu ayat yang ke-26. Gak cuma diikat dengan tali dan dibelenggu, gak cuma itu loh. Waktu diproses, Tuhan lakukan apa? Dan aku kata Tuhan akan membuat lidahmu melekat pada langit-langitmu sehingga engkau menjadi bisu dan tidak akan menempelak mereka sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mulut lidah kita dibikin bisu sama Tuhan supaya apa? Engkau gak sembrono ngomong tentang apa saudara? Tentang hal-hal yang negatif. Keluh kesah terus. Bersungut-sungut terus. Dibikin bisu sama Tuhan. Gak bisa apa-apa. Makanya kalau pintu semua diizinkan Tuhan tertutup, supaya kita apa? Ngandalin Tuhan. Mulut kita itu dibikin bisu sama Tuhan. Supaya apa? Supaya gak ngomong negatif terus.
Ngeluh terus, bersungut-sungut, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Enak zaman dulu punya mobil, sekarang naik angkot. Nggak enak banget sekarang jalan kaki. Nggak ada rasa syukur. Seringkali kita diizinkan Tuhan habis nggak pegang duit. Supaya apa? Supaya kita belajar bersyukur. Supaya kita belajar berhemat. Supaya kita belajar bahwa dari hal yang sedikit ini, kita mengerti bahwa Tuhan pelihara. Coba waktu kita punya semua, buru-buru mengucap syukur. Kita sudah lupa dengan semua pemberian Tuhan. Makanya Tuhan buat bisu. Gak cuma diikat dengan tali dan dibelenggu, tapi Tuhan buat bisu. Lihat ya. Dan aku kata Tuhan membuat lidahmu melekat pada langit-langitmu, sehingga engkau menjadi bisu. Jadi kalau engkau diizinkan Tuhan sakit, waktunya engkau berdiam diri. Tuhan lagi ngomong, waktunya engkau berdiam diri. Waktu Tuhan bikin bukan Tuhan bikin, maaf ya. Waktu Tuhan izinkan engkau mengalami satu situasi, anakmu nakal misalkan, jatuh dalam dosa free sex. Engkau harus sadar diri, kok anakku bisa jatuh seperti ini? Besar kemungkinan aku gak berdoa. Bukan besar kemungkinan, engkau harus sadar bahwa berarti engkau gak doa. Kenapa sampai anak itu jatuh dalam dosa free sex? Kenapa anak itu bisa jatuh dalam dosa pornografi? Bahkan kapan hari seorang anak usia 19 tahun datang kepada saya, dia ngaku terang-terangan, Ibu Pendeta, saya jatuh dalam dosa lesbian. Aduh. Saya tanya sama mamanya, "Mama kamu di mana?" Ada Bu. Coba saya pengen bicara sama mama kamu. Saya bilang, "Bagaimana kamu tidak tahu bahwa anak kamu jatuh dalam dosa lesbian?" Saya kerja, Bu. Engkau terlena dengan keadaanmu. Di zona nyamanmu. Sampai engkau gak tahu anakmu jatuh dalam dosa lesbian. Ngeri gak itu? Masa depan anak bagaimana? Jangan tunggu keadaannya seperti ini. Harus diikat dulu. Harus dibelenggu dulu. Harus bisu dulu. Baru engkau ngerti rencana Tuhan. Gak enak, saudara. Jadi sekarang, kalau kita lagi ngalami dibelenggu, ngalami diikat, bahkan ngalami mulut kita bisu, siapkan dirimu. Tuhan sedang bicara. Tuhan sedang bicara. Kalau Tuhan sedang bicara itu bukan mulut kita yang ngomong. Kalau lagi dalam hadirat Tuhan, mulut kita tuh jangan ngomong aja terus. Tuhan kok gini sih? Tuhan kok gitu sih? Itu akan bikin penderitaan makin panjang. Kalau kita ngomel terus, Tuhannya gak bisa ngomong, saudara. Karena kita ngomel terus. Tuhan itu adalah Allah yang sabar, kita harus tahu itu. Makanya saya suka pujian ini. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya nantikanlah Tuhan. Saya ingat banget waktu lagu ini diciptakan sama salah satu ibu rohani saya, Ibu Christine Sparaknimela. Dengar lagu ini, waduh hancur hati saya. Saya ingat betul waktu itu situasinya gak enak buat saya. Tapi waktu itu lagu itu merema buat saya. Bahwa Tuhan katakan lewat lagu itu, nantikan Tuhan Kathy, nantikan Tuhan. Itu situasi di posisi sulit. Saya gak bisa cerita pada semua orang. Hanya saya dan Tuhan yang tahu. Lalu tiba-tiba itu lagu terdengar di telinga saya waktu saya buka YouTube. Waktu Bunda Christine nyanyi lagu itu. Itu di YouTube loh. Saya tuh bisa nangis di situ. Karena saya dengar suara Tuhan. Nantikanlah Tuhan Kathy. Saya putar balik. Saya berkali-kali saya nyanyikan lagu itu. Saya bangkitkan semangat saya, diri sendiri saya. Nantikan Tuhan, nantikan Tuhan, nantikan Tuhan. Wah. Bayangkan saudara. Situasi sulit. Tapi saya harus melayani begitu banyak jiwa. Gak gampang. Integritas terjaga. Engkau mengalami tekanan. Apa yang diomongkan, firman Tuhan yang diomongkan harus saya lakukan terlebih dahulu. Baru saya omongkan kepada jemaat. Saya harus mengalami proses dulu. Baru saya ngomong kepada jemaat.
Gak enak ternyata jadi hamba Tuhan. Gak enak, saudara. Tapi ada satu kenikmatan sendiri ketika apa? Ketika selesai mengerjakan di ladang Tuhan. Ada satu kebanggaan yang gak bisa ditukar dengan apapun. Makanya saya tuh suka sekali, saudara, kalau tengah malam begitu ya, habis selesai pelayanan begitu, sebelum saya tidur, saya duduk di sofa kecil gitu ya. Saya merefleksi sepanjang hari ini. Oh, tadi saya ketemu dengan ini. Saya bisa melayani yang ini dan itu. Saya pasti nangis di tengah malam itu. Kenapa? Karena ada kesempatan Tuhan berikan. Dibilang sulit? Ya iya sulit. Tapi ada kesempatan untuk mengerjakan di ladang Tuhan. Dan itu kepuasannya nggak bisa ditukar dengan apapun. Saya katakan, Tuhan terima kasih. Saya boleh melayani sampai hari ini. Tuhan terima kasih. Bahkan hari Minggu kemarin, saudara. Hari Minggu kemarin selesai ibadah begitu ya. Saya itu pengennya sebenarnya lagi pengen me time gitu ya. Karena memang lagi capek gitu, lagi lelah. Saya pengennya me time. Tiba-tiba tuh Tuhan bilang begini. Kamu ketemu sama si anak ini. Bahwa si anak ini lagi membutuhkan kamu. Saya sampai gini, aduh Tuhan, aku lagi mau me time. Tapi ya sudah, nurut aja. Saya ketemu sama anak ini. Lalu kami pergi ke sebuah kafe gitu ya. Saya ngobrol. Dan ternyata benar. Anak ini mengalami satu kehancuran yang luar biasa. Dia ceritakan ini. Wah. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Untung peka. Coba kalau saya ngotot aja, me time. Apalagi saya diajakin sama teman-teman, ayolah Kathy, kita makan ini yuk, kita ke kafe ini yuk. Kalau seandainya saya nggak peka, saya nggak tahu kalau di depan saya ada orang yang lagi butuh bantuan. Saya sendiri butuh bantuan, tapi saya nggak bisa minta tolong sama orang lain. Tapi waktu ketemu dengan anak ini, saya dengarkan ceritanya dia. Kita konseling dalam waktu singkat, kemudian kami doa sama-sama di kafe itu. Beban saya yang tadinya saya itu hatinya lagi terluka, yang tadinya saya lagi tekanannya begitu besar, itu tiba-tiba saya pulang sukacita banget. Saya naik mobil waktu saya pulang ya, itu kan hujan lumayan gede. Di mobil itu saya nyembah Tuhan. Saya nyanyi lagu ini. Nyanyi lagu apa tuh, lagi sukacita tuh. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Sepanjang jalan tuh saya nyembah itu, saudara. Waduh, sukacita sekali saya. Di mobil itu saya nyembah sukacita. Karena ada satu kemenangan yang baru saja diselesaikan. Ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah. Padahal saya sendiri lagi ada banyak tekanan. Tapi gara-gara ketemu sama si anak ini, habis pelayanan ini, Tuhan gantinya apa? Sukacita. Lihatan, sukacita. Betul, Bu Yana Desi, menguatkan dan dikuatkan. Saya punya masalah. Saya ketemu sama anak ini. Saya nguatin anak ini, kita doa bareng-bareng. Tuhan membayar lunas dari apa yang saya rasakan. Makanya sukacita. Itu yang seringkali saya bicara pada Anda semua. Jangan mikirin diri sendiri, saudara. Pergi keluar. Di luar sana banyak jiwa yang harus kita layanin. Jangan hanya mikirin diri sendiri. Ayo belajar praktek. Belajar praktek. Sudah ada banyak beberapa jemaat yang ikut live saya saat teduh, udah belajar praktek melayani. Ada yang bertanya, Bu, bagaimana caranya doa keliling? Bu, bagaimana caranya mendoakan pasien? Bu, bagaimana caranya untuk bisa ini loh. Ya, belajar lebih lagi. Jangan mikirin diri sendiri. Nanti kita jadi orang egois. Gak menghasilkan apa-apa. Nanti ditanya sama Tuhan, kamu sudah melakukan apa di dunia ini? Wah, jawab apa, saudara? Amin. Ya. Jadi, dikatakan begini. Tetapi, nah ini ayat yang ke-27, ayat yang terakhir. Tetapi kalau aku, kata Tuhan, berbicara dengan engkau, aku akan membuka mulutmu dan engkau akan mengatakan kepada mereka. Mereka ini kaum pemberontak ya. Beginilah firman Tuhan Allah.
Orang yang mau mendengar, biarlah ia mendengar. Dan orang yang mau membiarkan, baiklah membiarkan. Sebab mereka adalah kaum pemberontak. Jadi kalau pasanganmu diajak doa nggak mau, ya sudah, nggak usah mbok paksa. Doa aja terus. Nggak usah dikasih ayat firman Tuhan, disindir-sindir. Nggak usah. Biarkan saja. Kalau di dalam keluargamu nggak ada yang bertobat, biarkan saja. Kalau temanmu udah dikasih tahu nih nggak mau ada pertobatan, ya sudah biarkan saja. Tugas kita adalah menyampaikan kebenaran. Orang itu nggak mau bertobat, ya biarkan saja. Waktu Tuhan yang akan berbicara. Tugas kita adalah menabur benih firman itu dalam kehidupan seseorang. Benih kita akan bertumbuh di tanah yang subur. Kalau kitanya ini, makanya saudara, waktu kita itu mau ngomong sama orang, pastikan kita itu hidup dalam pengurapan Tuhan. Ingat baik-baik ya saudara. Hidup dalam pengurapan Tuhan itu harus. Ingat Raja Daud. Daud itu kan cuma penggembala domba. Ya. Dia cuma bawa apa? Kemana-mana ya cuma bawa seruling, gambus, kecapi. Ya cuma bawa bakak gitu lah ya. Si Daud ini. Tetapi dia hidup dalam pengurapan Tuhan. Ingat waktu Daud melawan orang Filistin? Waktu Saul ngasih jubah gede-gede, si Daud ngomong apa? Udahlah, nggak usah pakai kayak gini. Riwah. Aku jadi orang biasa aja. Makanya Daud waktu ngalahkan Filistin, dia cuma pakai apa? Batu satu aja. Dia ambil 5 batu di sungai, yang dipakai cuma 1. Bangsa Filistin yang sukar itu, bangsa Filistin itu bicara tentang kesukaran. Tentang tantangan yang begitu besar. Dia hanya bisa dikalahkan dengan 1 batu licin. Itu masuk akal nggak? Enggak. Apa yang menyebabkan bangsa Filistin itu tumbang dengan 1 batu yang dipegang Goliat? Pengurapan. Amin. Bu Indri, sebenarnya bukan ketapel, Ibu. Ketapel itu tuh pengajaran waktu Sunday School. Bukan ketapel. Ya. Sebenarnya bukan ketapel. Nanti saya kasihkan tunjukkan gambarnya ya. Kalau live kayak begini nggak bisa saya tunjukkan gambarnya. Nanti dilihat ya. Apa yang... Jadi lumban itu bukan ketapel. Jadi nanti dilihat ya. Bisa dilihat di Google gitu ya. Yang dibawa Daud. Ada semacam lumban. Sebenarnya yang bukan ketapel Ibu. Ketapel itu pengajaran sekolah minggu. Ya. Jadi nanti dilihat di Google ya, ada lumban. Nah, jadi hidup dalam pengurapan. Kita hidup dalam pengurapan. Perkataan kita powerful. Waktu kita doain orang langsung mengalami kesembuhan. Orang mengalami kayak beberapa waktu yang lalu, saudara. Hari Minggu keberapa ya? Jadi tiba-tiba tuh orang datang kepada saya, Kak, saya mau minta didoakan, minta supaya saya dapat pekerjaan gitu ya. Anak muda 3 tuh datang kepada saya, dia minta supaya didoakan karena anak ini minta pekerjaan gitu. Lalu waktu saya pegang tangannya, kita doa sama-sama. Ayo kita doa sama-sama. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong sama saya begini. Anak ini terikat dengan okultisme yang dipegang sama tangannya sendiri. Wah, loh kok saya uji lagi. Aduh, ini diuji lagi. Ini dari Tuhan atau bukan ya? Waktu berbahasa roh. Lalu saya pegang itu dadanya ke itu dia. Saya cuma berbahasa roh aja. Waktu saya berbahasa roh, tiba-tiba anak ini muntah. Gitu ya. Oh, berarti benar. Dari situ tiba-tiba teman sebelahnya, pacarnya kayaknya ya, dia bilang, Kak, dia lagi pakai cincin pemberian mamanya. Lalu saya pegang tangannya, boleh ini cincinnya saya ambil? Dia itu nggak ngelihat mata saya, saudara. Nah, saya baru sadar bahwa dia lagi dikuasai oleh si cincin yang dikasih mamanya itu. Ini orang Batak, saudara. Saya juga baru tahu orang Batak masih pakai begini-beginian. Lalu saya lihat cincinnya itu cincin biasa aja sih, cincinnya emas gitu ya. Tapi ternyata ada isinya. Saya ambil gitu cincinnya. Lalu kemudian saya katakan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap roh jahat yang ada dalam tubuh ini aku perintahkan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Lalu anak ini muntah. Lah dia muntah gitu. Akhirnya jatuh dia. Jatuh.
Begitu kita selesai dalam doa gitu ya, saya tanya kepada anak ini, apa yang terjadi dalam diri kamu? Rupanya anak ini tuh sakit-sakitan, saudara. Anak ini sakit-sakitan dibawa sama mamanya. Jadi ada dukun terkenal di daerahnya sana ya, di daerah Medan sana. Ada dukun terkenal gitu, dikasihlah itu cincin. Dan anak ini nggak bisa doa. Anak ini sebenarnya pendoa sebenarnya. Dia tuh suka berdoa. Tapi dia nggak bisa doa karena apa? Dikasih cincin sama mamanya yang dia nggak tahu. Makin sakit-sakitan dianya. Dan sakit-sakitan itu akibat dampaknya penyebabnya adalah ternyata dari sejak kecil udah diminumin tuh air apalah, nggak ngerti lah ya. Akhirnya saya bilang, kamu melakukan pelepasan dulu ya. Sebelum Natal tuh, si anak ini mau mudik ke Medan sana. Saya bilang, sebelum kamu pulang ke Medan, kamu pelanan pelepasan dulu. Jadi saya janjian sama dia nanti di hari yang lain ya, kita ada sesi pelepasan. Sebelum kamu pulang, ayo kita melakukan sesi pelepasan dulu. Dan udah dilepasin. Itulah hidup dalam pengurapan. Jadi kita tuh ngerti, waktu di depan kita tuh ada siapa, kita ngerti, saudara. Jadi bukan karena Keti sakti, enggak. Yang sakti, yang dahsyat, yang luar biasa itu Roh Kudus. Makanya hiduplah dalam pengurapan. Kita akan tahu kok di hadapan kita tuh kita lagi menghadapi siapa, kita tahu. Orang-orang yang gak jujur, orang-orang yang musuh dalam selimut banyak, itu bisa tahu, saudara. Lewat suatu kepekaan. Makanya hiduplah dalam pengurapan. Lihat Raja Daud. Daud tahu betul waktu dia mau mengalahkan bangsa Filistin, waktu dikasih jubah sama si Saul. Si Saul itu kan tipe-tipe orang yang suka performance. Artinya tuh penampilan tuh penting. Ya, ketenaran itu penting. Saul itu gambaran daripada tenar itu penting. Saul itu bicara tentang apa? Ini loh, aku bisa pamer-pameran. Itu tipe-tipe Saul. Sementara Daud itu kan bukan. Daud tipe biasa. Dia hanya bisa nyembah. Dia hanya bisa muji. Nah, sementara Saul itu tipe-tipe pamer. Tipe-tipe flexing gitu ya. Tipe-tipe orang yang wah gitu. Nah, suka pamer gitu ya. Dan suka penampilan. Wah, kalau penampilan gitu tuh, wow. Saul itu bicara tentang kesombongan, tentang keangkuhan. Nah, sementara Daud, tidak. Dia biasa saja. Makanya dia tajam kan. Lebih tajam Daud daripada Saul waktu berhadapan dengan Filistin. Makanya dia dipertajam sama Tuhan untuk ambil apa? Batu saja. Sementara Saul pakainya apa? Pakai yang pedang panjang lah. Pakai jubah yang gede-gede lah. Enggak. Daud peka. Dia jauh lebih peka daripada Saul. Dia tidak menggunakan kepandaiannya. Tapi dia menggunakan kepekaan akan suara Allah itu. Dia ambil batu. Dia ambil 5, tapi dipakai cuma 1. Kalah, cetek. Udah langsung jatuh itu Goliatnya. Kepekaan. Hiduplah dalam pengurapan Tuhan. Amin. Dalam situasi-situasi yang susah ini, hiduplah dalam kepekaan Tuhan. Selesai, saudara. Ayo kita doa sama-sama. Satu hal. Gak usah takut menghadapi apapun. Ya. Apa saja kesukaran, apa saja yang sedang kita alami, gak usah takut. Katakan kepada dirimu sendiri, aku gak mau takut. Ya, aku gak mau takut. Amin. Yang kedua, dari apa yang kita pelajari hari ini, proses, ikuti saja. Waktu kita dikurung dalam kamar, waktu kita diikat, waktu kita lagi dibelenggu sama Tuhan, waktu kita dibikin bisu sama Tuhan, ikuti saja. Itu proses yang gak enak. Tapi percayalah, proses gak enak itu hanya waktu. Tapi hasilnya akan menjadi luar biasa, saudara. Hasilnya akan menjadi luar biasa. Percayalah, jangan menoleh ke belakang. Nanti jadi seperti istri Lot yang hanya menjadi tiang garam yang tidak berguna itu. Ayo lihat ke depan. Masa depan itu ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Ya, kita doa sama-sama. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Nanti kala Tuhan kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah
Ya nantikanlah Tuhan. Saudara, ada satu impresi yang kuat bahwa Anda akan bikin satu keputusan besar yang membutuhkan dana besar. Yang kedua, Anda sedang membuat satu keputusan yang besar tapi akan berdampak pada keluarga. Tuhan ingatkan pagi hari ini, buat Anda yang mau bikin keputusan besar. Saya nggak tahu siapa Anda, tapi Tuhan katakan, nantikan Tuhan. Yang artinya tunggu Tuhan bicara apa. Kalau Tuhan belum ngomong apa-apa, jangan bikin keputusan. Nantikan Tuhan, nantikan Tuhan, nantikan Tuhan. Saya tahu saudara, ada satu impresi lagi. Ada seorang wanita dalam kondisi yang sangat bingung. Anda kebingungan, penuh dengan kebimbangan. Bahkan hari-hari ini Anda sukar sekali untuk percaya sama Tuhan. Tuhan katakan, nantikan Tuhan. Nantikan Tuhan. Lawan rasa ketidakpercayaanmu kepada Tuhan. Lawan. Tuhan katakan dengan jelas pagi hari ini, nantikan Tuhan. Nantikan Tuhan. Amin. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya nantikanlah Tuhan. Saudara, saya melihat Anda ada yang mau jual aset, salah satunya adalah mobil. Doa dulu, kalau Tuhan gak suruh jual aset mobil, jangan jual. Tapi tunggu dulu Tuhan bicara apa. Saya melihat ada mobil kayak sedan gitu ya, warna biru. Tuhan katakan, jangan dulu, tahan dulu, nantikan Tuhan. Tuhan lagi bicara. Kalau itu Anda bisa diam saya nanti. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang berjumlah 116 orang ini yang ikut live ini ya Tuhan. Kami berdoa, kiranya kami ini ya Tuhan, berani untuk menanti-nantikan Tuhan. Kami tidak menggunakan kekuatan kami sendiri. Kami menanti-nantikan Tuhan. Tuhan bicara apa, Tuhan mau apa dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami seperti Yeskiel ini ya Tuhan, sebagai penjaga-penjaga Israel, sebagai penjaga di keluarga kami, sebagai penjaga di pelayanan kami, sebagai penjaga di teman-teman kami yang ada di kantor ya Tuhan, sebagai penjaga di mana Tuhan utus kami. Urapan-Mu turun atas setiap kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, bila pengurapan-Mu turun bagi setiap kami ya Tuhan, kami hidup dalam pengurapan Tuhan. Di masa-masa proses, di masa-masa penuh dengan tekanan ya Tuhan, kami percaya kepadamu. Pengurapan yang dahsyat turun bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Biarlah roh doa, pujian, penyembahan turun bagi setiap kami pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah pengurapan daripada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita pagi hari ini. Dan sampai selama-lamanya, segala apa yang kita kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Terima kasih saudara. Selamat beraktivitas. Ya, tetap sukacita di dalam Tuhan. Sampai ketemu besok pagi di jam 7 pagi. Terima kasih semuanya. Shalom. Tuhan Yesus berkati.